Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita mendapatkan rahmat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Selamat pagi para viewers sekalian. Maaf tadi sedikit ada kendala ya, karena memang ini online jadi kadang ya memang seperti itu ada kendala. Di sini kita akan ngobrol santai mengenai kitab Ta'limul Muta'alim sebagai pedoman akhlak menuntut ilmu. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kitab Ta'limul Muta'alim ya. Kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah kitab karangan dari Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji. Nah, latar belakang mengapa Syekh Burhanuddin ini mengarang kitab Ta'limul Muta'alim adalah karena di zaman beliau itu banyak sekali para penuntut ilmu yang mereka itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi mereka tidak mendapatkan buah dari menuntut ilmu itu. Nah, apa buahnya? Buahnya adalah mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Nah, mengapa sih kok mereka itu tidak mendapatkan buah dari ilmu itu? Karena mereka menggunakan metode yang salah dalam menuntut ilmu. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara atau metode yang tepat agar kita itu bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat gitu. Nah, di sini kita bersama dengan pemateri kita yaitu Gus Muhammad Yusuf Fadullah dari Lirboyo. Nah, kepada beliau saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ini kita belajar bareng, kita belajar sedikit latar belakang dari Ngapunten Gus, suaranya kurang terdengar. kurang. Ya. Yeah. Halo, tes, namun lumayan terdengar. Mungkin lebih didekatkan lagi mungkin biar suaranya jelas. Halo, kalau pegang mawon mungkin. Nggih. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Ini dilatar belakangi karena tadi sudah dijelaskan sedikit. Karena banyak pada saat itu orang-orang atau santri-santri yang tepatnya itu mencari ilmu, tapi tidak mendapatkan banyak ilmu, sedikit maupun banyak di situ. Kelimanya seperti itu. Nggak dapat sedikit, apalagi banyak. Sedikit aja nggak dapat, apalagi banyak. Nah, ternyata setelah dianalisis, setelah diriset oleh beliau, kita step by step dari proses pembelajarannya ini kurang tepat seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Syekh Az-Zarnuji mengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi nanti saya jelaskan secara singkat. Sebenarnya kitab Ta'limul Muta'alim itu menjelaskan tentang apa, terus kemudian mungkin nanti ada beberapa hal yang kan agak lebih detail. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini kan secara umum ini membahas tentang adab. Nah, di dalam aspek nilai adab itu ada yang adab secara lahiriah,
dan juga adab yang secara batiniah. Jadi adab yang terlihat oleh mata dan adab yang tidak terlihat oleh mata. Jadi gimana? Secara batiniah. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini ada dijelaskan bagaimana sih kita kalau jadi murid itu gimana, terus bagaimana kita memilih ilmu yang harus kita pelajari itu bagaimana, bahkan memilih guru itu bagaimana gitu. Jadi dijelaskan secara detail. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini sebenarnya kayak kitab yang membahas tentang tutorial gitu. Tutorial jadi santri itu bagaimana sih? Nah, di kitab ini yang pertama kali dijelaskan oleh Syekh Azhar Nurji adalah apa sih ilmu. Nah, jadi sebelum kita mempelajari ilmu, kita harus tahu dulu ilmu itu apa. Nah, sebelum tahu ilmu itu apa, kita harus tahu dulu kenapa sih kok kita harus cari ilmu. Sebelum kita tahu caranya mencari ilmu bagaimana, kita harus tahu ilmu itu sendiri apa, terus kemudian kenapa kok kita harus apa sih? Kenapa kok kita harus mencari ilmu gitu? Jadi mencari ilmu itu kalau di kitab ini dijelaskan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu ini hukumnya wajib. Nah, diwajibkan ini untuk semuanya, untuk muslimin wa muslimah. Semuanya terkena taklif atau terkena tuntutan untuk di kewajiban mencari ilmu ini. Jadi nggak pandang siapapun itu, umur berapapun, nggak pandang status, nggak pandang gimana pun, sudah nikah apa belum bahkan, itu tetap diwajibkan untuk mencari ilmu. Nah, kemudian setelah kita tahu kalau ternyata yang diwajibkan mencari ilmu ini secara menyeluruh, semuanya wajib. Kemudian ilmu yang bagaimana? Gitu. Ilmu yang bagaimana? Nah, kemudian dijelaskan ada strata dari ilmu itu sendiri. Nah, kalau di kitab taklim itu dijelaskan bahwa mencari ilmu ilmu yang harus dipelajari lebih dahulu, atau kalau di redaksi kitabnya itu afdalul ilm ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal, seperti itu. Jadi yang harus dipelajari lebih dahulu adalah ilmu hal atau ilmu yang biasa kita lakukan kegiatannya. Contoh seperti sholat, terus kemudian toharoh, seperti itu. Jadi karena kita setiap hari itu melakukan sholat, dan sholat itu butuh yang namanya toharoh, berarti kita harus paham betul atau kita harus mempelajari bagaimana ilmunya, caranya sholat, bagaimana caranya toharoh, itu harus tahu. Itu harus dipelajari lebih dahulu daripada ilmu-ilmu yang lain. Sebelum kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, bahkan kayak misalkan saya contohkan seperti haji, kita harus tahu dulu kita haji mau kapan gitu. Kita mau belajar haji nih, tapi kita belum tahu hajinya kapan. Berarti kan ini bukan termasuk ilmu hal atau ilmu atau mempelajari sesuatu yang sedang atau akan terjadi dekat-dekat ini yang mungkin kita lakukan. Nah, makanya di sini selain spesifik dijelaskan mencari ilmu itu wajib, kita juga dituntun untuk mana dulu nih yang harus dipelajari. Nah, kalau di sini ilmu hal. Nah, kemudian definisi ilmu hal ini menyesuaikan dari kita sendiri. Kalau kita misalkan sudah paham sholat, berarti baru ke step yang selanjutnya. Contoh kayak muamalah, itu harus kita pelajari lebih dahulu. Kemudian seperti muasyarah atau bagaimana caranya kita bersosialisasi dengan orang lain. Ini adab-adabnya bagaimana, caranya bagaimana. Ini harus dipelajari lebih dahulu. Nah, kalau haji kan masih lama. Haji meskipun itu termasuk dari rukun Islam, tapi itu ketika kita belum akan melakukannya, kita hanya cukup sekadar tahu gitu. Jadi kita jangan meninggalkan satu hal atau bersifat kontinu di kehidupan kita untuk mempelajari satu hal yang mungkin kita melakukannya masih lama. Nah, mempelajari hal yang kita lakukan masih lama aja itu tidak jadi prioritas, apalagi mempelajari sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan kita atau bahkan tidak ada kaitannya dengan agama. Ini berarti sangat-sangat pantas untuk dinomor sekiankan gitu. Jadi kita harus memastikan dulu kita sudah paham betul nggak toharoh itu bagaimana,
Terus bagaimana itu sholat gitu. Mungkin untuk wanita, bagaimana mengetahui ini darah yang keluar ini darah apa gitu. Harus tahu di ilmu seperti ini. Nah, kemudian setelah menjelaskan ilmu yang harus dipelajari dahulu yang lebih dahulu itu ilmu yang seperti apa. Kemudian di bab selanjutnya itu niatnya, membahas tentang faslun finiyah fi halitan. Jadi ketika belajar itu kita harus berniat seperti apa. Jadi bahkan di kitab ini tuh dijelaskan ada satu cerita dari Imam Al-Ghazali. Beliau itu awal mencari ilmu itu niatnya untuk mencari makan. Jadi karena mungkin ada kesulitan atau keterbatasan ekonomi pada saat itu, akhirnya Imam Al-Ghazali ini awal mula niatnya mencari ilmu ke pesantrennya itu untuk mencari makan, karena di situ makannya nggak bayar, nggak harus kerja dulu untuk makan. Nah, ini kan awalnya ini udah kayak mailun niyah atau kayak niatnya ini kurang benar seperti itu. Dan kemudian di akhir-akhir perjalanan penuntutan ilmu ini, Imam Al-Ghazali baru bisa apa ya, lillahi ta'ala gitu. Niatnya baru bisa lillahi ta'ala untuk thalabul ilmi. Nah, ini yang bisa kita pelajari di sini apa? Niat itu emang penting. Untuk lillahi ta'ala ini sangat penting karena bagaimanapun semua hal niatkan dengan niat apa yang kita tuju, maka itu yang kita dapatkan. Seperti di kitab Arba'in dijelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma. Setiap sesuatu itu pasti ada niatnya, dan niat itu tergantung orangnya. Dan di Arba'in Nawawi hadis pertama itu mendapatkan harta. Hal ini seperti dapatkan. Tapi kok nanti dia berniat untuk lillah warosah wali rasulillah, ya berarti dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, berarti niat ini kan penting gitu. Niat penting untuk proses pembelajaran ilmu. Tapi yang bisa kita petik, yang kita bisa pelajari di sini adalah daripada kita menata niat kita dan kita belum tentu bisa, karena kita juga belum memulai untuk menuntut ilmunya. Kalau di sini konteksnya mencari ilmu, mulai aja dulu gitu. Ya, meskipun niatnya masih berantakan, tapi tetaplah belajar, tetaplah mencari ilmu. Nanti kalau urusan niat bisa ditajdid ketika kita dalam proses pencarian ilmu. Karena sekelas Imam Ghazali saja untuk awal itu niatnya masih apa ya? Masih ke ranah duniawi gitu loh. Belum ke lillahi ta'ala, itu belum ke situ. Awal-awalnya seperti itu. Nah, apalagi kita yang mungkin kelasnya sangat jauh di bawahnya Imam Al-Ghazali. Ya kita harus sadar diri juga kan. Nah, tapi kita harus mulai dulu. Meskipun niatnya awal, ya udahlah, saya berangkat mondok gitu. Biar nggak dimarahin sama orang tua atau seperti itu, atau biar dapat kiriman, biar nggak kerja. Awal kayak gitu nggak masalah. Tapi nanti di tengah-tengah proses pembelajaran kita harus kayak tajdidun, harus diperbaharui. Niat kita harus diperbaharui gitu. Oke, setelah niat, kemudian ada proses pemilihan gurunya. Jadi kita semua tahu kalau dalam proses pencarian ilmu itu ada hubungan erat antara guru dan murid. Bahkan dijelaskan di salah satu redaksi, kalau kita mencari ilmu, apalagi ilmu entah di fan apapun itu, kok kita mempelajari tanpa guru, kita mempelajari secara otodidak permasalahan agama ini, berarti gurunya adalah syaitan gitu. Kalau di salah satu redaksi mengatakan seperti itu. Jadi penting sekali pemilihan guru atau keberadaan guru ini sangat penting. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gurunya, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi guru itu kita harus tentuin dulu ilmu yang kita pelajarin apa, harus disesuaikan dengan haliyah kita. Jadi kalau misalkan kita masih belum tahu sholat yang benar itu gimana, kita masih belum tahu ubudiyah secara umum seperti apa yang kita lakukan setiap hari ini, bagaimana yang
eh, kita lakukan setiap hari kayak wudhu, sholat gitu. Kita belum tahu, berarti kita harus mencari guru yang alim di bidang itu. Nah, kemudian setelah bertemu dengan guru itu, terus apa? Sebagai murid, kita harus bagaimana dengan guru kita? Banyak kalau dijelaskan di Ta'limul Muta'alim itu, kayak hal-hal kecil ini dibahas semua. Seperti jangan berjalan di depan guru, kemudian jangan menduduki tempat yang diduduki guru, terus jangan mendahului bicara di hadapan guru kecuali dengan izin. Terus bahkan kita jangan bertanya nggak penting menurut guru, itu jangan. Murid, guru adalah segalanya. Jadi posisi guru ini meskipun ketika disejajarkan kalimatnya ini kayak guru dan murid gitu, seperti sejajar. Tapi ketika dilihat secara makna, syarat makna, ini posisi guru ini sangat-sangat jauh di atas kita. Bahkan di salah satu redaksi itu dijelaskan kalau derajat guru ini ketika disejajarkan dengan orang tua kandung kita, ini sejajar. Jadi di situ dijelaskan kalau orang tua kita adalah orang tua biologis kita. Nah, sedangkan guru adalah orang tua kita di sisi pembelajaran ilmu. Di kitab Ta'limul Muta'alim ini dijelaskan Khalifah Harun ini memondokkan anaknya atau mengirim anaknya ke salah satu syekh di Baghdad pada waktu itu. Kemudian pada saat itu kan Syekh Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah pada saat itu. Jadi yang dipondokin itu anaknya khalifah gitu, ke salah satu ulama di situ. Kemudian satu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid ini apa bahasanya? Nyambangi itu apa? Kayak menjenguk anaknya gitu di tempat syekhnya. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid ini melihat anaknya menuangkan air untuk wudhu. Jadi anaknya ini disuruh memegang tempat air untuk berwudhu gurunya gitu. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini marah-marah. Jadi beliau ghadab. Beliau marahnya bukan karena ketika ditanya sama syekhnya, "Loh, saya salah gitu. Saya salah menyuruh anak jenengan untuk memegang air, ini salah." Bukan seperti itu. Bukan itu. Ini harusnya nggak gini. Harusnya bukan cuma memegang air, tapi harusnya Anda sebagai guru dan anak saya sebagai murid, jenengan tuh cukup duduk diam dan biarkan anak saya yang mewudhui Anda gitu. Jadi di dalam kitab ini jelaskan bahkan sekelas putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang mana putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid berarti putra seorang khalifah, seorang pemimpin pada waktu itu, derajatnya ini sangat jauh di bawah gurunya. Jadi nggak pandang status siapapun kamu, apapun kamu, anak siapapun kamu bukan siapa-siapa. Harun Ar-Rasyid yang kelas khalifah pada itu pun terus tetap dengan gurunya. Bahkan dicontohkan oleh ayahnya sendiri seperti itu. Intinya di dalam kitab taklim harus menghormati guru. Apapun, di sisi apapun, di segi apapun, secara dohir ataupun batini ya, kita sangat-sangat menghormati guru kita. Nah, kalau membahas guru, kita harus bisa untuk memilih teman. Nah, ini juga penting. Ya namanya mencari ilmu. Kita juga susah kalau sendirian. Pasti ada teman-temannya gitu. Nah, ini bagaimana caranya memilih teman? Memilih teman seperjuangan untuk mencari ilmu ini bagaimana? Yang pertama, jangan berteman, bahasanya jangan berteman dengan orang yang mengajak untuk ke sisi kemalasan. Jangan memilih teman yang suka enak-enakan, leha-leha saja gitu. Jadi kalau nyari teman, itu yang satu passion. Kalau kita emang passionnya untuk mencari ilmu, berarti cari teman yang mengajak kita untuk lebih giat
belajar, lebih rajin menuntut ilmu, lebih apa ya, bisa menuntun kita untuk sharing-sharing, bertukar pikiran seperti itu. Itu singkatnya kalau pemilihan teman ya, mungkin kalian udah paham lah bagaimana membedakan teman yang punya pengaruh baik dan teman yang punya pengaruh buruk ini. Teman-teman mungkin sudah bisa untuk membedakannya. Terus ada juga pembahasan tentang tuntutan untuk santri atau penuntut ilmu. Ini kalau di taklim itu gimana sih kita jadi santri itu secara personality kita harus gimana? Jadi di taklim itu dijelaskan kalau identiknya santri itu adalah uh, membiasakan bangun malam untuk beribadah. Nah, kalau sekarang setelah dilihat-lihat, ya emang santri itu banyak yang apa ya, malam itu bangun. Tapi ada kesalahan di sini, ada kesalahan praktek. Bangunnya ini bukan untuk beribadah, tapi malah untuk guyonan dan lain-lain. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau kita ikut taklim, harusnya bangun malam itu untuk ya belajar, karena ya menuntut ilmu atau belajar itu termasuk ibadah. Harus harus untuk beribadah. Kalau lago, kalau nggak ada kegiatan apapun ya ya udah, kurang-kurangin bangun malam yang nggak jelas itu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ada secara apa ya, praktek kita masih bangun malam ya, mungkin saja gitu. Kalau kita bangun malam meskipun guyon tapi guyonan yang ada value ilmunya, mungkin seperti itu. Kemudian ada juga satu tuntunan dari kitab Ta'limul Muta'alim ini untuk sebisa mungkin menjaga wudhu. Jadi kalau di redaksi lain dikatakan al ilmu nurun wal wudhu nurun. Ketika dikatakan ilmu itu adalah cahaya, maka wudhu itu juga membawa ke cahaya. Cahaya tambah cahaya berarti tambah terang gitu. Kalau menuntut ilmu dengan keadaan yang suci, dengan keadaan yang tidak berhadas, itu akan mudah untuk tercernanya ilmu yang disampaikan seperti itu. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian kalau belajar itu waktu-waktu yang enak itu antara maghrib dan isya seperti itu. Dan waktu-waktu sahur sepertiga malam. Ya, banyak dijelaskan seperti ini. Ketika memulai belajar berarti enaknya itu utamanya hari Rabu. Terus jangan tidur setelah sholat subuh. Seperti dijelaskan semuanya di sini. Bahkan kayak makanan-makanan yang harus dihindari itu juga dijelaskan. Hal-hal yang menyebabkan gampang lupa itu seperti melihat batu nisan, membaca nama yang ada di batu nisan, kemudian melihat salib itu juga gampang nyebabin lupa seperti itu. Terus setelah membahas semua hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi, jadi ilmu ini saya katakan sebagai hal ukhrawi. Nah, kemudian di kitab taklim ini juga dijelaskan tentang perkara duniawi. Karena ad-dunya al-wasilah, dunia itu sebagai jembatan untuk menuju ke akhirat seperti itu. Apa sih yang mendatangkan dan juga entah itu nanti berkurang barokahnya atau berkurang kuantitinya, menyebabkan tapi sampahnya nggak langsung dibuang. Ini kan mungkin sudah pernah dengar ya masalah ini. Malam-malam terus akar kulit bawang merah dan putih ini dijelaskan semuanya. Kayak makanan-makanan nggak dihabisin masuk menyebabkan kefakiran. Kemudian hal-hal yang mempermudah datangnya rizki itu sholat witir itu di rumah, ya seperti itu dijelaskan semuanya. Mungkin kalau kita jelaskan secara rinci akan lama. Kalau
intinya kitab Ta'limul Muta'alim ini ketika kita pelajari dan kita mau mempraktekkan apa-apa yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim ini, insya Allah urusan kita dalam proses belajar penuntutan ilmu, bahkan bukan hanya ketika di pondok atau di usia-usia produktif untuk belajar saja, ini akan dimudahkan. Karena di Mukadimah sudah saya jelaskan kalau menuntut ilmu atau belajar ini tidak ada kriteria umur, status, atau profesinya. Nggak ada kriteria seperti itu dalam proses penuntutan ilmu. Siapapun kalian, apapun kalian, umur berapapun kalian, kalian masih punya kewajiban untuk mencari ilmu dan harus disesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Karena afdalul ilm, ilmul hal, wa afdalul amal, hifdzul hal. Ketika sudah mempelajari sesuatu yang sifatnya haliyah, berarti kita juga ada kewajiban untuk menjaga atau kita beramal dengan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Kita belajar tentang sholat misalkan, terus kemudian kita tahu kalau sholat itu secara bahasa seperti ini, terus kemudian yang benar seperti ini, menurut imam ini seperti ini, kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat, toharoh itu seperti ini. Nah, setelah kita tahu semuanya, berarti tugas selanjutnya adalah menjaga amal kita, menjaga pekerjaan kita yang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi selain mendapatkan, berarti kita harus menjaga. Karena kita semua tahu mendapatkan itu akan jauh lebih mudah daripada menjaga. Setelah dapat, menjaganya akan susah gitu biasanya. Nah, jadi kita selain dituntut untuk bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, kita juga harus bisa menjaga amal atau pekerjaan kita atau tindakan-tindakan kita sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya, mungkin seperti itu materi singkatnya. Bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan. Nanti mungkin biar bisa lebih enak gitu. Ini saya jelaskan secara global. Mbak Nila bisa dipimpin lagi. Monggo. Oke, terima kasih Gus atas penjelasannya. Sekarang kita memulai sesi tanya jawab ya. Di sini sudah disiapkan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama adalah mengapa sih terjadi krisis akhlak di zaman sekarang gitu? Kita melihat banyak sekali banyak orang itu sekarang sudah melupakan akhlak dan adab gitu. Nah, kenapa sih terjadi krisis akhlak gitu? Oke, langsung saya jawab nih. Kenapa sih sekarang itu apa ya? Banyak yang kayak yang lagi viral sekarang itu bahkan kata-kata no gitu, nggak baik gitu. Kayak lagi ngetren, kayak nggak punya akhlak itu malah ngetren. Ini sebenarnya apa sih masalahnya kok? Banyak orang-orang atau anak-anak bahkan ya yang nggak punya akhlak. Yang bukan nggak punya akhlak, tapi nggak menerapkan ilmu akhlak di perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena itu tadi saya jelaskan, ketika ada murid dan guru, ini murid yang pertama kali harus dilakukan dalam proses penerapan akhlak sebagai murid ini apa? Harus tahu diri. Harus tahu diri. Kalau posisi kita atau murid gitu, ini posisinya sangat-sangat jauh di bawah guru. Nah, ketika kita sudah tahu kalau kita tuh di mana sih? Oh, kita itu di bawah banget. Berarti kalau kita nggak punya adab ke guru ini gimana? Nah, yang pertama harus dilakukan, yang pertama harus kita tahu itu adalah posisi kita. Kita itu siapa? Pada orang lain kita itu siapa? Nah, nanti kalau kita udah tahu kalau ternyata kita itu bukan siapa-siapa, maka insya Allah penerapan akhlak ini akan jauh lebih mudah. Nah, sekarang enggak. Sekarang itu kayak ketika ngelihat orang lain atau bahkan kayak kalau ke orang-orang yang ada di bawahnya mungkin masih bisa dinalar ya, sama anak kecil, nggak ada hormat-hormatnya, mungkin secara kebiasaan ini masih wajar. Tapi kalau sama orang tua atau sama gurunya sendiri ini nggak punya akhlak, nah ini kan berarti masalah. Kamu itu siapa kok? Iya.
harus diperbaiki dari sisi mindset kita, itu harus menerapkan diri kita sendiri. Bahkan kalau insya Allah menurut Imam Abu Hanifah itu, kalau beliau ini pernah jauh seperti ini, saya itu nggak pernah merasa baik dari siapapun itu. Dicontohkan, untuk orang yang lebih alim dari beliau ini wajar, karena ya namanya ke orang yang lebih alim pasti lebih baik beliau yang lain itu. Kemudian untuk sesamanya dengan mungkin umur yang sama, saya juga nggak merasa lebih baik dari orang itu. Imam Abu Hanifah insya Allah bilang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin saja yang dia pelajari atau ibadah dia lebih banyak daripada saya dengan umur kita yang sama. Terus kemudian ke orang yang secara zahir, secara terlihat mata itu apa ya, tindakan kelakuannya itu jauh lebih buruk dari Imam Abu Hanifah pun, beliau tidak merasa lebih baik dari orang itu. Kenapa? Beliau berpahaman kalau mungkin saja besok pas waktu akhir perjalanan dia sebagai manusia, dia akan diberikan husnul khotimah dan saya enggak. Nah, makanya beliau tidak berani untuk merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian ke anak kecil yang terakhir. Nah, kepada anak kecil ini kan kayak, kenapa kok kita nggak bisa merasa lebih baik dari anak kecil? Terus kemudian Imam Abu Hanifah berargumen seperti ini. Anak kecil ini dosanya belum lebih banyak dari saya. Nggak mungkin lebih banyak dari saya. Karena hidupnya masih lebih lama saya gitu. Akhirnya komplit. Saya tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun itu. Nah, ini yang mungkin untuk sekarang harus kita terapkan. Ketika kita memandang orang lain ini posisinya ada di bawah kita, nanti akhlak ini akan hilang. Kita juga harus ingat kalau iblis itu dulu kedudukannya, tapi karena satu kali perbuatan sombong atau tak punya akhlak, tidak ada akhlak, dia langsung dibuang loh dari surga. Kan berarti akhlak ini sangat penting. Ketika kita tidak menerapkan akhlak, efeknya fatal gitu. Biasanya yang dulu sebagai panglima para malaikat, karena melakukan kesombongan dibuang dari surga. Itu panglima malaikat, ini siapa? Kok berani-beraninya nggak ada akhlak, ini kita siapa? Ini harus sadar diri. Ya mungkin gitu sih jawaban semuanya. Oke, berarti kita itu harus sadar posisi kita itu nggak lebih baik dari orang lain gitu ya, Gus ya. Kita harus melakukan mindset seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih cara kita bertahan dalam pergaulan bebas di zaman sekarang? Sekarang itu kan pergaulan itu sudah benar-benar sangat sangat melampaui batas lah gitu. Nah, bagaimana sih kita itu bisa bertahan di antara mereka yang mungkin akhlaknya kurang baik gitu? Oke. Untuk masalah pergaulan, tadi kita paling memilih lingkungan kita. Jadi saya bahasakan bukan memilih teman ya, tapi memilih lingkungan. Karena orang-orang yang ada di dalam lingkungan ini sangat berpengaruh. Efeknya ini akan kan, kalau di kita taklim ini kan, ketika kamu ingin mengenal seseorang, maka jangan tanya ke orangnya, tapi tanya ke orang-orang ini. Atau di bawahnya juga dijelaskan kalau kita itu bisa mengenali seseorang hanya dengan melihat dia biasanya sama siapa. Kalau tentang pergaulan bebas yang mungkin sekarang kalau saya boleh katakan seperti kesalahan, keliruan juga sebenarnya untuk bertahan di lingkungan di keadaan yang pertama kita harus punya tindakan secara tauhid. Kan pondok-pondok itu sudah banyak ya. Kita semua tahu kalau pondok pesantren itu sangat-sangat membatasi kita dan menuntun kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi solusi pertama itu adalah membentengi diri kita dengan cara kalau bisa, kalau ada waktu dan ada penunjangnya, yang aman, tempat aman itu adalah pondok pesantren. Dan memilih pondok pesantren itu juga harus tahu gitu. Ya, pondok pesantren ini
yang mau di pondok ini pondok gimana nih, backgroundnya siapa ya, sejarahnya pondok itu bagaimana, orang-orang yang ada di dalam pondok ini bagaimana. Lingkungan yang paling aman untuk sekarang ya pondok pesantren, karena kalau kita lihat di luar, bahkan kayak sekolah pun, sekolah formal ya, mungkin ya maaf lah, ini banyak sekali kekeliruan atau banyak sekali kesalahan yang diwajarkan di lingkungan-lingkungan terkait pondok pesantren. Ini kita akan lebih mudah untuk menjaga diri kita di tempat yang juga menjaga kita. Tapi kalau kita berada di satu lingkungan yang sama sekali tidak menjaga kita, bahkan seperti merusak kita, kita akan sangat sulit bertahan. Saya contohkan seperti sebuah kapal atau sebuah perahu. Ini butuh air untuk dia tetap bisa digunakan. Dia harus ada air di sekitarnya. Ini namanya perahu ini alat transportasi laut. Nah, perahu ini sebanyak apapun air yang ada di sekitarnya, ini dia nggak akan tenggelam. Yang menyebabkan perahu ini tenggelam adalah ketika air ini masuk ke perahunya. Berarti tinggal kitanya gimana? Kayak lingkungan yang sehancur sekarang, ini sudah sudah ya di mana-mana akan tetap seperti itu. Nah, untuk menjaga kita ini supaya nggak hilang dari peradaban, biar kita ini tetap terjaga bagaimana? Jangan memasukkan lingkungan itu ke diri kita. Ini yang fatal. Kita juga harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, mana yang jelek. Ini kita harus bisa memilah dan memilih, termasuk seperti pemilihan. Mungkin Oke. Kalau misalkan keadaannya itu kita sudah berada dalam posisi kita di lingkungan yang memang itu kurang baik, kita posisi sudah di situ. Nah, itu apa yang harus kita lakukan untuk bertahan gitu, Gus? Posisinya kita sudah nyemplung lah istilahnya, sudah nyemplung di situ. Bukan posisi kita memilih. Ya. Karena itu memang aku itu sangat sulit. Sangat susah, emang sangat susah. Ya, setelah kita memilih lingkungan yang kita akan hidup di situ, dan ternyata kok pilihan kita ini kok beresiko ternyata. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus punya pegangan yang kuat. Terus kayak semacam setelah kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, berarti kita harus komitmen dengan itu. Saya tahu kalau ini salah, berarti saya nggak boleh ngelakuin ini dong. Bukan malah ya, ini salah tapi saya nggak bisa ngindarin, gimana dong. Nah, itu mindset seperti itu harus perbaiki lagi. Kayak saya contohkan, saya kan juga kuliah ya. Saya juga kuliah. Jadi dunia kampus itu nggak ada yang namanya batas. Itu. Bebas. Mau ngapain? Mau apa? Bakar kampus. Itu nggak apa-apa. Cuma kadang kitanya sendiri yang tahu batas itu kita. Ketika batas itu nggak ada secara nyata, maksudnya secara zahir, kita nggak kelihatan tuh batasnya seperti apa. Berarti yang harus kita batasi adalah diri kita sendiri. Kalau lingkungan tidak ada batasnya, atau kita nggak mungkin ya kalau mau batasi lingkungan, itu akan sangat susah. Berarti kita yang harus dibatasi itu diri kita sendiri. Dan kita harus komitmen. Oh, kalau gini salah, kita tahu. Nah, karena kita tahu, berarti harus hifdzul hal gitu. Kita harus menjaga itu. Berarti kalau gini nggak boleh. Nanti kalau satu saat harus melakukannya seperti apa? Ya udah, kan ada step by step. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada step by stepnya. Ketika kan ada 3, bil qauli sama bil qalbi. Ketika kita secara tindakan kita nggak bisa mengatasi, udah berarti bil qaul, kita kayak ngomongin dia gitu, kasih tahu dia, ngasih tahu orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus ketika kok ternyata nggak ngefek, omongan kita nggak terlalu dianggap sama mereka, gimana? Bil qalbi, dan kita jangan ikut. Dan ketika kita satu saat mungkin ada tuntutan
harus melakukan hal itu meskipun kita tahu kalau itu kurang benar. Ya, kita harus ingkar. Karena gini. Di Arba'in Nawawi itu dijelaskan di hadis 32 kalau nggak 33. Itu lumayan panjang dan itu hadis kursi. Langsung di skip bawah. Jadi di hadisnya itu kayak awalnya itu menjelaskan tentang ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala tohroin wahidin, seterusnya minta permintaan kepada Tuhan, ketika dikabulkan maka itu tidak akan mengurangi apa di derajat ketuhanannya Allah. Terus di akhir itu kan ya imbandi lafadznya gimana ya, hadis saya nggak berani. Fa'in wajada khairan. Jadi kalau di tadi kan bicara masalah lingkungan yang baik dan buruk, kemudian pengaruhnya ke kita kayak gimana. Jadi di hadis itu dijelaskan fa'in wajada khairan fayahmadillah. Ketika kamu menemukan atau mendapatkan atau melakukan sesuatu yang baik, berarti fayahmadillah. Berarti bersyukurlah kepada Allah, seperti itu. Tapi dilanjutin tuh. Fa'in wajada ghairu dalika. Tapi ketika kamu menemukan sesuatu hal yang lain, ya sebaliknya baik ini apa? Berarti fala yalumanna illa nafsah. Jangan nyalahin siapapun kecuali dirimu sendiri. Jadi ketika kita melakukan hal baik, berarti itu dari Allah. Ketika kita mendapatkan hal yang baik, terus kemudian kita mengetahui hal yang baik, berarti itu murni dari Allah. Tapi ketika kita melakukan, menemukan atau mendapatkan sesuatu hal lain selain yang baik ini, berarti ya jangan salin siapapun kecuali diri kalian sendiri, karena yang menyebabkan itu ya diri kita sendiri. Karena aslul hilqah, sesuatu hal di awalnya ini pasti baik. Nah, yang menjadikan ini nggak baik, ini kayak diri kita sendiri aja gitu sebenarnya. Saya contohkan kayak pisau deh. Pisau itu kan hanya alat. Baik atau buruknya pisau, ini tergantung orangnya. Kalau orang yang akan dilakukan untuk melakukan hal-hal kejahatan seperti itu. Jadi yang melakukan itu ya diri kita sendiri, seperti itu. Kayak pemilihan lingkungan, sebenarnya dimanapun lingkungannya itu pasti baik. Tapi ya mungkin kitanya sendiri yang membuat kayak itu menjadi pengaruh buruk untuk kita. Ya, tetap balik lagi ke diri kita sendiri. Yang tahu batas itu diri kita sendiri. Itu. Oke. Berarti kita itu harus punya pegangan yang kuat gitu ya, Gus. Intinya itu seperti itu, untuk bisa bertahan. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana sih cara menghormati orang yang alim, dia itu posisinya lebih tua ataupun orang yang seumuran dan lebih muda dari kita? Bagaimana kita itu memposisikan diri kita kepada beliau-beliau? Maksudnya ke orang yang lebih tua dari kita? Iya, yang lebih tua. Kita posisinya ke akhlak kepada orang yang lebih tua, yang lebih alim dari kita dan seumuran, dan kemudian lebih muda. Ada 3 kategori ini, Gus. Oh iya. Iya. Kalau untuk yang orang-orang yang lebih tua dari kita ini mungkin sudah maklum ya bagaimana cara menghormatinya ya kayak. Kalau kita ya berarti cara ngomongnya ini udah beda gitu. Anda yang pakai kromo, kalau ke yang lebih tua berarti pakai kromo. Cara ngomongnya aja udah beda. Terus kemudian apa lagi tadi? Yang lebih alim? Yang seumuran. Orang alim yang seumuran. Kalau yang orang alim yang seumuran, ini juga harus beda loh. Karena gini deh, analoginya sesimpel ketika orang itu punya lebih banyak quantity ilmu dari kita.
berarti apa ya? Sisi yang harus kita hormati ini lebih banyak. Karena kewajiban kita selain menghormati ilmu, selain menghormati ilmunya, kita juga harus menghormati ahlul ilminya atau orang yang ilmunya seperti itu. Umuran nih, misalkan saya sama teman saya, tapi teman saya jauh lebih apa ya? Lebih alim, ilmunya jauh lebih banyak. Dia misalkan muatok hafal gitu, mahali hafal gitu, misalkan. Ini kan berarti dia lebih apa ya, bisa dikatakan secara zahir alim dari saya, atau saya sama teman saya di kampus meskipun seumuran IPK saya 3,3 atau 3,4 gitu, tapi teman saya 3,9. Nah, berarti ini seperti itu. Berarti ini kita harus gimana nih? Ya kita harus tetap menghormati, kita harus tetap memperlakukan dia dengan cara yang hormat seperti itu, bahkan kayak menempatkan dia sebagai guru kita. Guru kita. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ketika saya diperlakukan atau kayak apa ya, orang-orang memperlakukan saya dengan ya mungkin ini bisa untuk berlaku teman-teman ya, diperlakukan dengan cara yang mungkin menurut mereka ini dengan bikin saya nggak nyaman kadang. Nah, gini, contoh, ketika kita lewat di depan guru kita, ketika kita akan melewati satu jalan, misalkan, kok ada guru kita harus lewat di belakangnya atau harus muter, nggak boleh lewat depannya, seperti itu. Tapi coba bayangin ada satu momen ketika guru kita itu sedang kayak misalkan benerin apa gitu, kayak lagi apa ya, melakukan satu kesibukan. Nah terus kita tahu guru saya ada di situ, saya nggak jadi lewat situ lah. Padahal nanti ketika sebenarnya kita bisa membantu guru kita. Analoginya sebenarnya. Nah jadi implementasi akhlak, implementasi cara kita menghormati orang lain atau menghormati sesama kita, ini harus tahu ruang dan waktunya, ini harus tahu gitu. Jadi kayak kita harus begini ketika, kita harus begini ketika. Jadi akhlak itu ada alasannya. Nah, kayak misalkan apa ya, banyak temen lebih alim dari kita. Tapi ketika kita memperlakukan dia sesuai dengan apa yang kita pelajari misalkan, tapi kok nanti malah dianya menjauh dan kita malah nggak bisa sharing ke dia, atau kita nggak bisa belajar banyak ke dia, ya berarti ya mendingan nggak gitu. Mendingan kita menghormati secara apa ya? Secara batiniah, kan ada adab secara zahir dan ada adab secara batin. Ya porsinya bisa kita sesuaikan. Ini juga nggak bisa diterapkan di semua orang. Ini ya kembali lagi ke kita lah. Kita harus gimana itu kita sendiri yang tahu. Teman kita seperti apa kita yang tahu, seperti itu. Ya kalau kita giniin gimana ya? Meskipun dia lebih alim dari kita, kalau kita misalkan kayak nggak apa ya, kita ke teman kita terus kita karena nganggap dia sebagai guru kita terus kita nggak lewat di depannya, terus kita nggak ngomong sebelum dia ngomong, jadi masalah. Malah susah menyulitkan diri sendiri. Jadi kita ya tahu lah, harus tahu itu. Kemudian untuk yang lebih muda, misalkan kepada putra guru kita yang dia itu lebih muda dari kita, itu seperti apa? Ya. Misalkan dia bayi gitu loh Gus, dia itu masih kecil gitu. Bagaimana sih kita itu memperlakukan beliau? Oke. Gimana ya? Karena yang ngomong saya susah loh. Dengan orang lain kalau pas kerja ya. Jadi saya bicara sebagai murid. Seorang murid ini menghormati gurunya. Ini bukan cuma menghormati gurunya saja, harus menghormati siapapun yang berkaitan dengan gurunya.
termasuk anaknya, meskipun usianya jauh di bawah kita. Jadi di kitab Ta'limul Muta'alim ini juga dijelaskan seperti ini. Jadi ada satu syekh, tapi saya lupa namanya siapa. Pada ketika menghadiri sebuah acara, itu kayak beliau berkali-kali berdiri terus duduk, berdiri terus duduk, berdiri terus duduk. Kemudian dia nanya, jenengan itu kenapa? Kenapa gimana gitu loh? Kok berdiri duduk? Enggak. Terus dijawab, ini loh, ini ada putra guru saya masih kecil, lewat-lewat di depan saya. Dan saya sebagai murid bapaknya, ini harus menghormati putranya. Maksudnya dicontohkan bahkan anak kecil yang lari-larian ya, anak kecil ya biasa kan lari-larian. Itu ketika lewat aja, syekhnya ini berdiri. Padahal beliau ini jauh lebih tua daripada anak kecil, putra gurunya ini. Nah kalau orang Arab itu kan berbeda sama kita. Kalau kita kan mungkin kalau di tempat yang apa ya, kayak misalkan di Makbaroh gitu ya, terus yang imamin itu yai misalkan. Ketika yai lewat kan kita duduk dan kayak diem. Tapi kalau orang Arab itu beda. Orang Arab itu menghormatinya dengan cara berdiri. Cara menghormati itu dengan cara berdiri secara dohir seperti itu. Nah, makanya ketika anak kecil ini lewat, dia langsung berdiri. Terus ketika udah selesai lewat, duduk lagi. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus kita tahu. Sebenarnya kita menghormati orang lain. Ini global ya. Kita menghormati orang lain sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Itu memang secara lahiriah, secara zahir, ini adalah hubungan kita dengan orang yang kita hormati. Tapi kalau dijelaskan secara makna, secara apa ya? Sebenarnya yang kita lakukan ini apa? Itu bukan ke orangnya loh sebenarnya. Jadi sebenarnya ini hubungan kita bukan ke orang ini, tapi kepada Allah. Saya contohkan gini. Di kitab, salah satu kitab, tapi ini agak berat ya pembahasannya, nggak apa-apa. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad ini pernah satu momen diundang sama tetangganya. Nah, kita kan juga harus punya akhlak ke tetangga kita kan. Tetangganya ngundang, Imam Ahmad kesini ke rumah gitu. Jadi kayak ya tetanggaan gitu. Terus Imam Ahmad ke rumahnya tetangganya ini, padahal masih kecil, masih muda gitu, jauh lebih muda dari beliau. Udah datang ke rumahnya, udah datang ke rumah tetangganya ini, dia bilang, udah Imam Ahmad saya nggak jadi butuh. Kemudian Imam Ahmad balik lagi ke dalamnya beliau. Terus baru nyampe dalamnya dipanggil lagi, Imam Ahmad saya lagi butuh nih. Balik lagi ke rumahnya. 3 atau 4 kali saya lupa. Nah, kemudian orang ini kayak gemes sendiri, ini kenapa Imam Ahmad kok nggak marah, santai-santai aja, padahal udah saya kerjain kayak gini. Kemudian tanya Imam Ahmad, kenapa sih kok kamu ini mau saya panggil ke sini padahal udah tahu kalau cuma saya kerjain. Terus Imam Ahmad jawabnya kayak gini, loh saya itu diperintahkan oleh Allah menghormati tetangga saya. Jadi ini urusan saya sama Allah, nggak ada urusan sama kamu. Gitu. Kita juga sebisa mungkin harus menerapkan itu loh. Ketika kita menghormati orang, kita itu hubungannya bukan ke orang itu. Kalau misalkan kita gengsi nih ke anak kecil, putra guru kita, ini masih kecil, ngapain saya harus ngomongnya pakai kromo gitu misalkan, seperti itu. Ngapain anak kecil gini harus menghormati anak ini, ngapain gitu. Mungkin ada sisi gengsi dan ego di kita ya. Tapi ketika kita telisik lagi, ini hubungan kita bukan sama anak ya, ini bukan, kita sama Allah ini gimana dengan cara ini. Nah ya seperti itu. Kalau saya jelaskan lebih panjang malah jadi bahas. Ya lanjut. Oke, lanjut. Bagaimana sih adab santri putri kepada laki-laki di zaman sekarang? Nah sekarang kan tuh adab santri putri kepada santri putra. Kalau mungkin kalau santri putra dan putri mungkin sudah ada batasnya ya Gus. Mungkin di luar santri lah. Mungkin sebagai mahasiswa dan mahasiswi seperti itu. Sekarang kan sudah zamannya udah gak ada batas lah. Sekarang itu seperti laki-laki dan perempuan itu seperti sudah tidak ada batas, seperti ya gitu. Akrabnya itu kadang
melebihi batas gitu kalau menurut saya. Bagaimana sih kita itu sesuai agama itu seperti apa gitu, antara adab perempuan dan laki-laki itu seperti apa? Ini susah juga ya. Karena itu apa ya, relevan dengan masalah zaman sekarang gitu. Salah semua orang, saya juga. Nah itu yang harus dipecahkan itu. Oke. Kalau ini saya bicara sesuai apa ya, yang ada di tuntunan kita bagaimana dan realitanya seperti apa. Jadi ini bukan membicarakan saya gimana ya, tapi yang benar gimana gitu. Siap. Ya sebelumnya gini deh, ketika kita tahu hal yang nggak baik, ya kita harus ngomong kalau itu nggak baik dan harus dibenarkan. Maksudnya harus dibetulkan gitu lah, harus diperbaiki gitu. Tanpa menunggu kita jadi baik gitu. Untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan satu fakta kebaikan, kita itu nggak harus jadi baik dulu. Kita nggak harus melakukan itu dulu, karena ini untuk ya seperti itu. Jadi gini, ikhtilat bainar rajul wa nisa, satu perkumpulan atau campurnya laki-laki dan perempuan, ini sebuah keniscayaan, adalah satu hal yang sangat-sangat sulit dihindari di zaman sekarang. Bahkan kalau kita lihat cerita-cerita dulu itu pasar isinya cowok semua. Jadi wanita itu jarang ada yang di pasar, itu jarang banget. Karena ya itu tadi, wanita itu apa ya, nggak bisa ada di tempat yang sembarangan, itu nggak bisa. Apalagi kayak tempat-tempat yang beresiko berkumpul antara ajnabi dan ajnabiyah, ini sangat-sangat jarang terjadi di zaman dulu. Tapi sekarang kita jadi tempat, misalkan saya cowok, jadi tempat yang cowok doang, ini juga susah. Bahkan saya live sekarang sama jenengan yang ajnabiyah. Iya. Contoh real yang ada di depan mata seperti ini. Nah ini juga keniscayaan. Terus gimana caranya biar kita tetap gini deh, gimana yang benar itu? Jadi kalau di kitab taklim itu juga dijelaskan. Jadi ini anyway saya tulis beberapa poin-poin penting ada di sini. Salah satunya kayak jangan terlalu sering bersinggungan dengan para wanita, bahasanya gitu. Jangan banyak duduk-duduk bersama wanita kecuali ada hajat. Jadi kalau dilihat secara tuntunan, karena berkumpul maksudnya dalam satu forum ini laki-laki dan perempuan ini udah jadi keniscayaan, sangat sulit untuk dihindar. Berarti yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah hajatnya atau kebutuhannya. Kebutuhannya untuk apa? Misalkan belajar, ini nggak apa-apa. Ketika memang dengan adanya forum antara laki-laki dan perempuan ini, kemudian yang dilakukan adalah belajar, penambahan ilmu, ini maka nggak jadi masalah, karena ini termasuk satu hajat, yang hajat ini adalah satu hal yang memang harus kita lakukan. Ini nggak apa-apa. Kemudian yang nggak boleh kita lakukan apa? Nah, yang nggak boleh kita lakukan adalah satu hal yang itu nanti akan menyebabkan fitnah. Ini yang kita harus berhati-hati di sini. Meskipun misalkan ada satu orang ajnabi dan ajnabiyah, satu orang laki-laki dan perempuan, dua orang. Ini mereka berdua, ketika ditanya kamu ngapain? Belajar. Ya orang lihatnya gimana gitu. Orang lihatnya gimana? Misalkan di kampus pas waktu udah pulang semuanya, dia di kelas berdua. Orang lihatnya gimana? Meskipun dia secara realita dia emang berdua ini belajar kelompok gitu, tapi orang lihatnya gimana? Nah, yang ditaklif ini adalah pandangan orang ke orang ini gitu. Ketika ada satu forum yang melibatkan
ajnabi dan ajnabiyah, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini yang dilihat adalah sisi apa ya? Ini nanti jadi fitnah nggak sih? Karena meskipun fitnah itu adalah argumentasi yang salah, kita tetap tertaklid sebagai pemicu fitnah. Paham nggak? Jadi misalkan kita melakukan satu hal yang bisa menyebabkan fitnah, itu yang berdosa bukan hanya yang memfitnah, tapi orang yang menyebabkan fitnah ini juga berdosa. Karena orang nggak akan bersentimen seperti itu ketika kita nggak seperti ini, paham nggak? Jadi itu saling apa ya, terkoneksi gitu. Ada sistem apa, sebab dan akibat. Kenapa orang-orang kayak gitu ya? Sebabnya apa? Sebabnya gini ya, berarti itu akibatnya. Jadi ada, kalau di teori ekonomi ada supply and demand. Ketika persediaan ini ada kebutuhan. Nggak mungkin disediakan sesuatu yang nggak ada yang mungkin. Sama kayak fitnah juga. Fitnah itu muncul ketika ada penyebabnya. Ini bahaya. Norma-norma juga. Paling aman itu bukan paling aman ya, maksudnya kan ini kalian belajar ngaji atau apa ya, orang-orang tetap lihatnya ini orang ngapain. Bahaya, anggapan orang ini akan jadi bahaya ya. Kita bisa sendirilah kira-kira ini layak gak sih kayak gini, kira-kira nanti jadi omongan orang kayak. Sebenarnya kalau diimplementasi apa ya, kita apa, fitnah itu sendiri kayak kita sudah terbiasa gitu, kayak mulut tetangga kan lebih pedas kan. Iya. Kita bisa lihat dari komentar orang-orang di sekitar kita, dan itu bisa untuk ngawas diri lah kita itu harusnya. Yang penting jangan memancing keributan. Seperti itu sih simpelnya. Oke. Dia bisa menikmati. Berarti intinya itu menjaga diri aku. Tetap menjaga diri itu yang paling penting. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menyikapi anomali atau penyimpangan perbuatan baik itu dihujat dan perbuatan tercela malah jadi tren. Kan kadang itu ada orang yang dia itu belajar gitu tengah malam, dia itu belajar, dia itu malah jadi ejekan banyak orang. Tetapi ketika ada orang yang kayak sikapnya itu kayak keren gitu, misal rambutnya itu disemir atau pokoknya dia itu apa ya istilahnya itu, perbuatannya itu aslinya jelek tapi malah jadi tren diikuti banyak orang gitu. Oke. Jadi ada satu quote yang mau saya kutip di sini. Kebaikan yang masif tapi tidak terorganisir ini gini. Kebaikan yang masif ini akan kalah dengan kejahatan yang kecil tapi terorganisir. Kadang-kadang apa ya, ada orang baik ini akan terlihat nggak baik ketika kompetitornya adalah orang-orang yang nggak baik tapi terorganisir. Iya. Jadi ada satu kesalahan yang tidak diwajarkan, dan ketika ada orang yang melakukan hal yang kebalikannya itu, yang seharusnya dilakukannya seperti itu, tapi dia sendiri dipandang, kamu ngapain? Ini sering terjadi. Kayak misalkan ini kayak di pondok aja deh, teman-temannya ngerokok semua, kemudian ada anak baru, kok kamu tak ngerokok? Tapi apa bu? Gitu. Ngerokok itu ya kalau dibilang buruk ya bisa kalau ngerokok itu, karena ya merusak diri, boros. Cuma karena udah jadi kebiasaan kalau santri itu ngopi dan ngerokok, ketika ada melakukan itu yang harusnya emang kayak gitu, jangan ngerokok, tapi dia malah jadi kayak gimana gitu. Nah ini
kita untuk supaya kita tetap melakukan kebaikan ini ada satu tips. Ada teori dari stoikisme, namanya teori stoikisme. Saya juga pernah tulis, bisa dilihat nanti di akhirnya. Jadi orang-orang stoikisme itu menerapkan gini, mereka itu punya pemahaman bahwa di dalam proses berjalannya kehidupan ini ada dua hal. Satu hal bisa kita kontrol dan satu hal ini nggak bisa kita kontrol. Sama yang bisa kita kontrol itu apa? Yang bisa kita kontrol itu cuma dua juga. Apa? Pikiran kita, pemikiran kita, dan juga tindakan. Selain itu nggak bisa dikontrol. Yang kita mikir, kemudian kita bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya udah, apa ya? Kita nggak usah terlalu memikirkan hal lain. Karena kalau kita lihat ada banyak cerita yang menyebutkan banyak yang menyebutkan seperti kisahnya itu loh, yang bapak sama anaknya aku lupa saya. Jadi melewati apa orang-orang gitu. Awalnya keledainya dinaiki oleh anaknya. Pernah dengar cerita ini? Nah, ya pernah. ini dinaiki oleh anaknya, bapaknya nurutin keledainya. Terus orang-orang berkomentar itu mana sih kok malah bapak suruh jalan. Akhirnya anaknya suruh turun, dia yang naik keledainya. Kemudian orang komentar lagi, itu kenapa kok bisa gitu? Padahal anaknya kecil malah disuruh jalan, bapaknya malah naik. Akhirnya nggak dinaiki, akhirnya naik semua. Itu gimana sih kok? Aku yakin keledainya dinaiki dua orang, akhirnya nggak dinaiki. Itu gimana sih punya keledai kok nggak dinaiki? Apapun yang kita lakukan, itu akan tetap ada komentar-komentar yang mungkin secara nggak langsung itu menyalahkan tindakan kita. Nah, selama kita merasa selama kita tahu kalau yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, kita kita tidak melakukan kesalahan apapun secara tuntunan. Dan balik lagi ya, tidak menimbulkan fitnah. Ini maksudnya ya kayak yang saya sebutkan tadi. Ya udah tetap lakukan itu. Selama kamu merasa benar, kita lakukan aja. Yang penting sesuai dengan apa yang kita pelajari. Dan itu emang benar-benar gitu. Nah, kita benarkan dan kita wajarkan. Ya, intinya kalau kita mau dengerin omongan orang terus nggak akan ada habis. Ini loh simpelnya. Kalau kita terlalu menganggap omongan orang, udah apa ya, nggak akan ada habisnya. Kadang orang yang sudah meninggal aja masih jadi bahan omongan, apalagi kita yang masih. Tapi emang realitanya kalau mau merisaukan omongan orang ya akan pernah ada habisnya. Apa? Karena apa ya, kadang untuk melakukan hal-hal seperti itu tuh membutuhkan keberanian yang sangat besar ya Gus ya. Kadang untuk berbeda dari orang lain itu butuh benar-benar keberanian yang besar itu. Apalagi di zaman sekarang tuh kadang tuh hujatan itu bisa menjadikan apa ya, kita itu benar-benar terpuruk, kadang itu seperti itu. Gitu. Ya. Jadi benar-benar kita pikirkan. Itu iya. Jadi orang masa bodoh. Iya. Meskipun kita itu apa ya, kayak dari luarnya sebenarnya nggak mikir, tapi mungkin kayak tekanan mental tetap ada. Iya. Itu pasti tetap. Orang lain itu pasti sedikit banyak pasti ada yang dari mental dan psikologi. Ya balik lagi, apa ya? Bisa mungkin ketika melakukan sesuatu hal yang berbeda dan kita tahu kalau itu emang baik, ya kenapa enggak gitu loh. Mungkin nanti suatu saat mereka juga akan mewajibkan kita yang karena saya punya bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada lebih diartikan ya gitu. Oke.
lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana tips menjadi orang yang tawadu. Kemarin saya tuh sempat melihat sempat melihat itu jenengan podcast kalih Cak Ebel ya, membahas tentang tawadu itu loh Gus. Nah itu saya langsung mikir, orang alim yang dia itu posisinya apa ya, istilahnya tuh menyembunyikan ilmunya karena dia berpikir itu tuh tawadu gitu. Oke. Ya, ini saya kutip dari Caibel ya, pas waktu podcast itu. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton. Jadi singkatnya tawadu itu adalah ketika kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tapi bukan berarti kok kita nggak mengajarkan apapun dan tidak bermanfaat ke siapapun. Nah, ini yang harus jadi catatan. Yang harus direndahkan adalah hati kita, bukan diri kita. Jadi rendah hati sama rendah diri itu beda makna. Kalau rendah diri itu minder. Kalau rendah hati itu tawar atau ya kayak kita merasa lebih dari orang lain. Ini juga harus kita lakukan supaya kita itu tahu kan kita itu ngapain dan nggak punya permission apapun. Tapi di sisi yang lain kita itu juga ahli ilmu. Kita itu juga orang yang punya ilmu. Ketika kita punya ilmu, ya kita harus apa ya, sebisa mungkin kayak menyampaikan ilmu sendiri kan balighu ani walau ayat. Kita harus menyampaikan ilmu apapun itu dari Nabi meskipun hanya satu ayat. Dan di awal saya juga sudah menjelaskan kalau satu hal yang bersifat fakta kita nggak harus jadi orang yang baik untuk menyampaikan. Kan gini deh, faktanya 1+1 sama dengan 2. Siapapun yang ngomong 1+1 Nah, meskipun orang itu jahat, meskipun orang itu pembunuh lah katakan, ketika dia bilang 1+1 sama dengan 2, meskipun dia bukan orang baik atau dia adalah orang yang jahat, itu tetap yang dia sampaikan kan tetap benar kan? Dia emang benar. Kalau kita kayak itu belum pantas, itu belum gak akan ada habisnya dan kebaikannya akan bermutar. Sama karena ya itu tadi salahnya dia orang yang punya nggak mau menyampaikan ilmunya dengan alasan kuat. Nah kalau di kitab yang bikin story di situ termasuk apa ya, termasuk salah satu godaannya orang ahlul ilmi adalah ketika dia merasa nggak pantas untuk menyampaikan kebaikan. Jadi ketika dia orangnya alim, tahu ilmu, tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi dia merasa nggak pantas untuk menyampaikan kebaikan. Salah satu godaannya orang alim merasa nggak pantas. Ketika itu emang baik, ketika itu emang sampaikan. Gak peduli kamu keadaannya sekarang. Jadi saya ngomong dari tadi adalah hal-hal yang baik ya. Saya ngomong dari tadi adalah yang tidak. Terus kemudian apakah kesimpulannya saya seperti itu? Tapi saya tahu kalau itu hal yang benar. Hanya saya sampaikan. Untuk implementasinya ya kita sama-sama berproses. Sama-sama berproses. Terus kalau saya tadi menyampaikan jangan tidur setelah subuh, saya juga gitu. Saya tahu kalau itu adalah hal yang awal, bukan malah menyembunyikan ilmu itu sendiri atau malah kayak kalau saya nyampe ini nih nggak, berarti kalian malah membiarkan satu kemungkaran tetap terjadi. Tuh, jadi kita tetap menyampaikan apa adanya ya, baik katakan baik, yang enggak baik terlalu banyak dianul. Tawadu itu bukan orangnya, tapi internal kitanya. Oke. Lanjut. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya itu lanjut. Tips mencari ilmu lewat medsos, Gus. Ada yang tanya ini loh. Ini kayak Iya.
dari Bung Hakim 05. Medsos kayaknya buat terakhiran oke. Coba dibaca tuh. Mbak Munir. Di punya saya belum ada yang punya siapa Gus. Dari Hakim. Apa ini saya baca? Di punya saya belum ada. Ya, ini punten Mbak moderator Nila dan saya hanya dalam menuntut itu antara guru dan orang tua. Mana yang Mungkin suaranya Gus bisa diperjelas lagi. Oke. Punten Mbak moderator. Saya ingin bertanya dalam menuntut ilmu antara guru dan orang tua itu lebih mana yang harus diutamakan? Jadi antara orang tua dan guru itu mana yang harus lebih diutamakan? Tadi sudah saya sampaikan, langsung saya jawab nggak? Mas Ya. Muhammad. Nanti baru bahas medsos buat keluarganya malu. Mana yang harus kita dahulukan? Apa kita? Saya jawab pakai cerita. Tadi saya udah bercerita tentang Khalifah Harun ketika menjenguk anaknya. Ternyata anaknya disuruh nuangin air. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid ini kayak memarahi gurunya. Harusnya jenengan itu diam aja biar anak saya yang dari biar yang mengungkapkan, membasuhkan dia. Gak cukup kalau cuma kayak megangin tempat airnya doang, ini nggak cukup. Itu masih bukan berakhlak. Padahal itu adalah putra khalifah. Kalau khalifah sekarang berarti katakan kayak gubernur, malah kayak air. Kalau orang-orang dekat asal kalau itu mau gimana pun, apapun dia, siapapun dia tetap dulunya dia tetap, dan dia harus tunduk dengan guru. Nah, kemudian ada satu lagi cerita. Jadi ini cerita klasik, mungkin pernah beberapa. Ada santri yang mondok, kemudian dia mendapatkan bapaknya ada kabar dari rumah bapaknya yang dia diminta buat pulang. Kemudian izin ke gurunya, ke gurunya izin, saya mau izin pulang karena ayah saya sakit, saya harus pulang. Nggak usah, kamu di sini aja belajar, aku pulang. Hanya ya udah nurut, nggak jadi pulang. Terus berapa minggu kemudian sakitnya makin parah, bapaknya ini sakitnya makin. Terus izin lagi berpulang. Terus gurunya tetap udah di sini aja belajar. Sampai kabarnya itu udah update, bapaknya ya wajar. Kemudian gurunya udah kamu di sini. Nanti tunggu 40 hari kamu baru boleh. Karena ngaji kamu belum selesai. Terus akhirnya dia udah nurut sama gurunya. Ayahnya meninggal, dia nggak boleh pulang. Orang-orang rumahnya rame, ini gimana kok anak ini meninggal kok nggak pulang, ini gimana? Tapi setelah 40 hari, ibunya kalau enggak adiknya bapaknya gitu, lupa saya, itu bermimpi kalau ayahnya si ternyata di surga ini kayak, bukan di surga tapi di akhirat ini kayak ketawa-ketawa. Wah, baik. Ini yang bikin saya terhindar dari hisab, yang terhindar dari siksa kubur. Jadi anaknya yang mau belajar dan tetap nggak pulang pun ayah. Ternyata yang nolongin ayahnya di barzah ini anaknya nggak pulang ini. Ini bisa disimpulkan ternyata menghormati itu ketika kita sedang proses belajar, menghormati guru
prioritas kita. Setelah itu dulu ke orang tua. Nah, ini yang diperhatikan kondisinya. Terus ada satu lagi cerita, ini agak ekstrim sih ceritanya. Jadi dia setelah pulang dari pondok pesantren di satu daerah A, gurunya datang. Padahal jauh, tapi masih satu kota gitu. Jauh, masih. Dan dia tahu kalau gurunya hadir. Kemudian dia udah tahu kalau gurunya datang di kotanya, tapi nggak sowan, nggak apa ya, nggak berkunjung ke gurunya. Nah ini jadi masalah. Padahal alasan dia datang itu untuk merawat ibunya, untuk merawat orang tuanya, kawan ke gurunya. Padahal jauh juga meskipun satu kota. Akhirnya ya kurang, kita bisa simpulkan kalau ya bagaimanapun itu kita itu di situasi dan kondisi apapun, selama kan nggak ada ya mantan guru mantan murid, selamanya guru tetap guru, murid tetap murid. Kita harus hormat kepada guru, dan isinya itu tetap ada di atas orang tua kita kandung atau biologis. Kita guru kita ya gimana? Ya, emang seperti itu realita. Jadi kita yang pintar-pintar menjelaskan ke orang tua kita kalau ya guru saya menyuruh saya kadang kan ada orang tua yang kali kan di pondok kan disuruh gini, oh ternyata orang tuanya kayak yang wajah viral itu kan, gitu. Anaknya dihukum, orang tuanya protes. Nah ini masalah. Ini mindset orang tuanya juga harus, karena emang dimanapun dengan kondisi apapun guru murid itu harus tetap menghormati dan patuh kepada gurunya selama itu bukan hal yang maksiat ya, itu harus tetap patuh. Padahal kalau gurunya udah hal yang dilarang agama ini baru ya, apapun itu kalau nggak melanggar syariat itu seperti itu. Ya ini tidak tidak menafikan hadis umika ya, tapi kayak hal ini harus tetap kita pegang gitu. Bagaimana kita harus kita patuh, bahkan dari kita sendiri yang bisa mengatur porsi. Ya selain ya, kalau dari sisi gurunya mungkin kalau dari dari guru ini juga harus bisa menghadapi godaan. Jadi mentang-mentang jadi guru jangan enak sendiri. Di kitab taklim juga dijelaskan bagaimana caranya guru. Karena ini adabul alim wal muta'alim. Bukan cuma bukan santrinya, tapi juga gurunya ini ya mungkin gitu. Terus apa tadi pertanyaan? Tips mencari ilmu lewat medsos. Ini ada tambahan, saat kita belajar lewat medsos lebih baik kita tawassulnya ke siapa? Murid ilmu atau gurunya yang murid ilmu? Ini bisa dibahas juga. Oke. Sosial. Ya kita gini, keadaan kita jelaskan. Karena saya orang kan kita sekarang ini yang menyampaikan ilmu lewat media. Jadi media sosial itu ya ibaratkan itu alat seperti pisau yang saya sampaikan. Ketika kita menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak, maka media sosial ini akan hal yang baik. Menggunakan media sosial ini dengan cara yang nggak baik, maka media sosial akan jadi nggak baik juga. Jadi media sosial ini sifatnya temporer, tergantung siapa yang media sosial ini nggak punya sifat bagus.
Nah, kemudian bagaimana caranya kita belajar sesuatu lewat atau boleh nggak sih kita itu belajar satu hal lewat media sosial? Jawabannya nggak boleh. Media sosial ini adalah satu hal yang sekarang sangat-sangat gampang untuk dijangkau. Orang kemana-mana itu lebih banyak yang bawa HP, banyak yang bawa HP, dan di HP itu aplikasi pasti terinstall YouTube, Google dan lain-lain. Maksudnya itu. Nah, ini menunjukkan kalau ternyata dunia kita ini udah kayak masuk ke situ. Kita ini dunia maya, sosial media. Selama kita bisa menggunakan media sosial itu dan kita bisa menggunakan kebaikan yang benar-benar baik dan kebaikan yang hanya konten, katakan kita bisa membedakan, dan kita juga tahu media sosial atau pemilik akun media sosial ini yang punya sumber relevan yang mana dan yang nggak punya sumber relevan yang mana, yang cuma nyari AdSense lah kan, kita bisa membedakan itu, ya udah aman ketika kita mau belajar lewat sosial media, karena sosial media itu alat, nggak bisa kita hukum. Misalkan kayak saya mau belajar tentang masalah wanita dengan cara melihat Sheila seperti itu. Tahu kan yang Sheila kan sering relevan nggak relevan. Kemudian kalau kita belajar media sosial, ini untuk konteks pembelajaran hukum ya, pembelajaran hukum sebenarnya kurang akurat dan kurang relevan karena track record dari akun ini sendiri atau orang yang ada di balik akun nggak tidak begitu relevan. Ini mondoknya dulu di mana nggak tahu, terus kemudian ini gurunya siapa nggak tahu. Ini juga harus kita termasuk di ikhtiar bukan dan teman-teman ini perjalanan rekomendasi kita setelah mempelajari. Jadi emang kita harus bisa banget untuk memilih ilmu apa yang kita pelajari, apa gurunya. Meskipun lewat media sosial untuk sekarang, kita juga harus bisa memilah dan memilih calon guru kita gitu. Jadi, orang yang menyampaikan ini meskipun tapi kan kita tahu kenapa ini yang disampaikan relevan nggak? Karena selain media sosial ini efeknya menyampaikan informasi menjadi sangat mudah, ya, akhirnya karena kemudahan ini malah menyebabkan hal yang relevan ini juga tersebar. Ini kita juga tahu ini membedakan mana yang enggak. Ini bisa dilihat dari biografi yang menyampaikan, ada terkadangnya dia bagaimana. Kita bisa profiling juga ada satu hal di orang yang ada di sosial media, harus karena kalau enggak ini nanti akan biasanya ini kita yang salah, karena yang disampaikan itu enggak relevan. Apa yang sudah kita pelajari harus kita pelajari. Nah, ini kok disampaikan tapi kok yang kita pelajari gini dia fokus gitu, fokus untuk sebelum kita pelajari apa yang titik relevannya, ya harus memastikan dulu ini benar-benar ini sumbernya akurat, bukan asal mempelajari aja. Kita mempelajari ternyata yang menyampaikan bukan funnya, bukan keahliannya di situ.
harus diperhatikan. Karena di sosial media itu nggak ada semua apapun di sosial media. Peran kitanya, realitanya ya seperti itu. Berarti kita itu harus tahu latar belakang dan sanad keilmuan dari orang yang menyampaikan itu ya Gus ya. Iya. Untuk menjaga orisinalitas ilmu itu sendiri. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita belajar lewat medsos itu. Saat kita belajar lewat medsos, lebih baik kita tahu soalnya itu ke siapa. Dari yang memberi ilmu atau gurunya yang memberi ilmu. Terus kalau lewat medsos, apakah bisa dianggap sebagai guru dan murid? Gitu. Itu pertanyaannya. Aduh. Gini ya, saya bahas dari belakang dulu. Ketika belajar lewat medsos ini apakah bisa dianggap sebagai guru dan murid? Sebenarnya kalau kata guru dan murid ini nggak butuh yang namanya aktualisasi dari dua belah pihak. Jadi yang penting dari sisi kita itu menganggap beliau sebagai guru kita, udah selesai. Jadi nggak harus mengharapkan feedback dari gurunya. Misalkan, oh iya kamu murid saya, oh iya kamu saya anggap sebagai murid saya gitu. Itu nggak harus ada terjadi akad yang seperti itu. Tapi disarankan untuk kayak tetap biar sanadnya nyambung, biar kita itu juga diperbolehkan untuk mengambil garis sanad keilmuan dari orang yang kita pelajari. Kita tetap itu dong, kayak butuh aktualisasi mungkin satu saat di konteks-konteks tertentu mungkin. Tapi ini secara logika saja. Ketika ada orang menyampaikan ilmu, ketika profilingnya udah jelas, kemudian relevansinya udah jelas, kemudian dia menyampaikan satu ilmu itu lewat media sosial, berarti memang dia memperuntukkan ilmu itu dinikmati oleh semua orang atau dipelajari oleh semua orang. Ini berarti dari sini bisa kita katakan kalau orang yang menyampaikan satu ilmu lewat media sosial ini sudah pasti menganggap audiensnya yang ada di sosial media itu sebagai muridnya, seperti itu. Nah terus apakah bisa dianggap sebagai guru dan murid kalau di media? Ya jelas bisa, karena dengan cara kayak seperti jenengan misalkan menyampaikan satu ilmu di sosial media, di Instagram jenengan atau dimanapun, ketika Anda membuat itu, jenengan membuat itu, pasti kan tujuannya untuk dilihat orang, dibaca orang, karena ini satu kebaikan. Berarti kan itu memang diperuntukkan untuk mereka. Nah, semua orang juga seperti itu. Apakah bisa dianggap sebagai guru dan tawasulnya ke siapa atau yang memberi? Kalau untuk tawasul kan nggak ada batasnya, kita mau tawasul ke siapapun ya kayak ya udah tawasulin orang yang menyampaikan di sosial media itu dan gurunya dia. Tawasul ini dan ini dan ini. Tawasul ini kalau untuk doa, untuk Al-Fatihah atau apapun ya ke siapapun, bahkan kalau kita Al-Fatihah itu kan bahkan kayak di Syekhina wa Syekhina dan guru-gurunya guru kita, semuanya kita tawasul. Itu orang yang menyampaikan ke kita, gurunya beliau juga kita tawasul. Nah itu nyambung semuanya. Kita dari orang yang menyampaikan lewat media sosial, lewat wasilah, kemudian juga mendapatkan ilmu dari gurunya. Nah ini pentingnya ya, tersambung sinambung orang ke orang ya, dan orisinal ilmu itu. Kalau masalah tawasul lewat medsos, terus beliau juga ditapak seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya itu bagaimana menyikapi guru yang akhlaknya itu tidak mencerminkan seorang guru?
Itu sekarang banyak banget kok, Gus. Ya, dari omongan orang Jawa, digugu dan ditiru. Dan ini bukan kertasnya. Jadi kita sebagai murid yang kita adalah yang dari urusan diri kita. Suaranya tidak kedengaran, Gus. Makanya aktualisasi diri, makanya tadi saya aktualisasi diri atau pengakuannya itu, kita harus sadar kalau kita itu murid dari guru. Entah nanti kebiasaan guru kita seperti apa, terus maaf ngomong kayak kelakuan seperti apa yang terlihat oleh mata kita misalnya, itu bukan urusan kita. Yang harus kita lakukan adalah menghormati guru kita. Udah, titik. Selama itu nggak melanggar syariat atau apa ya, kita nggak tahu apa-apa dengan apa yang kita lakukan, udah, kita nggak berhak untuk menanggapi apapun dari guru kita. Misalkan kayak kita dulu dengan orang, kemudian guru kita itu melakukan hal atau kita tahu kalau beliau itu hal yang kita itu masih kurang, kan pernah kayak kita berhak untuk menatap itu, kayak kita itu nggak tahu yang sebenarnya dasar yang makanya kita sebagai murid lebih baik kita nggak tahu apa-apa. Lebih baik kita nggak tahu apa-apa daripada kita tahu kita ini yang saya adalah dari prasangka pada guru kita dengan apa yang kita lihat. Kita cuma lihat tuh, kita tidak paham. Kita nggak tahu realitanya seperti apa. Itu dan apa yang terlihat itu, dan apa yang terlihat baik itu nggak baik itu kayak klise gitu, kayak hanya saja seperti itu. Dibalik itu secara tidak tertulis secara dan kita benar ketika gurunya seperti ini, kita sebagai murid harus gimana? Intinya yang harus kita lakukan adalah kita memperlakukan diri kita ini sebagai murid dan melakukan guru kita sebagai guru. Untuk urusan kemanusiaannya, maksudnya kayak ya al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu ya udah, itu urusan beliau sendiri gitu loh. Bukan, nggak ada kaitannya dengan kita. Ketika kita mengetahui guru kita melakukan bla 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 yang nggak sesuai dengan kita, terus itu menjadikan kita udah nggak mau belajar ke beliau, ini yang salah. Ini yang kurang benar seperti itu. Jadi ya kita lebih baik nggak tahu apapun, kita lebih baik kayak apa ya? Ya udah, membodoh amatkan apapun kegiatan guru kita yang nggak ada sangkut pautnya dengan kita gitu, daripada kita nanti malah timbul zon-zon yang nggak bisa dibenarkan itu loh, zon-zon yang salah gitu. Mendingan kita nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Gus. Pesan jenengan untuk para pencari ilmu di zaman sekarang niku apa?
Pesan untuk kita semua ya berarti. Nggih. Pesan untuk kita semua. Semangat, tetap semangat. Dan nggak ada kata bosan untuk belajar. Dan jangan pernah merasa cukup dengan belajar. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Karena ketika kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita pelajari, ini masalah. Karena meskipun kita menghabiskan waktu kita seumur hidup untuk belajar, ilmu itu nggak akan habis untuk dipelajari. Dan jika kita masih diberikan umur lagi, sebenarnya masih banyak yang harus kita pelajari lagi. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita pelajari. Karena kalau kita kayak merasa cukup dengan ilmu yang kita pelajari, ini beneran masalah kalau ini. Itu jangan pernah merasa guru, jangan pernah merasa cukup. Dan jangan takut. Karena jangan takut, maksud saya takut dalam arti nanti kalau saya belajar terus saya nggak ada waktu buat yang lain lah, gini untuk menghidupi saya sendiri bahkan ya kayak gitu, hal yang ke konteks bekerja dan lain-lain. Kalau saya nanti saya malah nggak sempat kerja, nggak dapat uang untuk gini loh. Belajar itu bisa dilakukan dimanapun. Kayak sekarang ada sosial media, ini bisa jadi wasail kita untuk belajar. Ini opsi ya, bukan sebagai primary, sebagai pilihan utama ya. Ketika kita sudah memang ya, kita nggak bisa menuntut semua orang buat mengalokasikan semua waktunya untuk menuntut ilmu di satu tempat gitu ya. Tapi kalau melihat sekarang kan ya banyak yang punya kesibukan lain, mungkin bekerja atau kesibukan dengan keluarganya atau kesibukan dengan kesibukannya sendiri gitu. Itu tetap harus belajar, tapi mungkin dengan porsi yang nggak sama, tapi tetap belajar. Jangan berhenti belajar, maksudnya dengan cara apapun, dimanapun itu tetap ayo belajar. Nah, karena meskipun kita itu udah ngerasa ngerti dengan satu hal, kita itu sebenarnya nggak benar-benar ngerti loh sama ini. Misalkan kita belajar tentang sholat dan kita udah merasa kayak paham sholat itu gimana. Sebenarnya kalian itu belum paham loh, kita itu belum paham loh. Cuma kayak dipaham-pahamin aja. Kita itu belum benar-benar ngerti dengan sholat itu. Makanya kita mau belajar sholat dengan waktu yang puluhan tahun hanya mau pelajari sholat, sebenarnya nggak akan habis. Karena sholat itu nggak segampang itu sholat. Apalagi hifdzul haliyah sholatnya ini akan jauh lebih susah. Baik, ya, intinya jangan berhenti belajar gitu deh. Oke, terima kasih atas semua ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah atas ngaji yang sangat seru ya Gus ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada panjenengan dan kepada para viewers yang sudah bergabung, yang telah mensukseskan acara ngobrol santai ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.